Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Terjerat Pelet Abang Ipar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Lelaki itu tidak tampan, harta dia tidak punya, hidup pun hanya bergantung padamu. Makan tidur sama sekali tidak memikirkan kerja. Apa yang kau harapkan dari dia? Perlahan kelopak matanya mulai terbuka. Suasana yang asing membuatnya kembali menutup mata. Mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi semalam. Lalu bayangan kejadian itu kembali terlintas. Tubuhnya didorong oleh seseorang hingga jatuh tepat di atas kasur dengan spray berwarna putih tersebut. Membuat wanita muda itu refleks bangkit lalu duduk untuk mengamati sekeliling. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Beberapa buku nampak berserakan dan di samping rak buku itu terdapat sebuah gitar tua. Nafas wanita muda itu terengah. Pelan tapi pasti ia menarik selimut yang menutupi tubuhnya dan benar saja dugaannya. Di spray putih itu ada noda darah yang sudah mengering. "Arya!" teriak wanita muda itu marah sehingga suaranya pun bergetar. Seorang laki-laki berusia 23 tahunan masuk ke dalam ruangan tersebut sambil tersenyum penuh arti. Entah apa yang terjadi padanya, tapi melihat senyum si lelaki itu, si wanita muda tertunduk. Ia yang awalnya benar-benar marah, kini menjadi lunak dan hanya bisa menangis sesegukan. "Kau mengingkari janjimu. Kau bilang kau tidak akan melakukan itu padaku sebelum kita sah menjadi suami istri. Kau pembohong." Isaknya lemah terdengar. Lelaki itu duduk di dekatnya. Perlahan ia membelai rambut wanitanya dengan lembut. "2 bulan lagi kita akan menikah. Tidak ada yang perlu kau takutkan. Aku tidak akan lari meninggalkanmu. Percayalah," bisiknya lembut. Arya memanglah seorang laki-laki yang baik. Setidaknya begitulah yang dirasakan oleh Ainun kala berpacaran, dan akhirnya memantapkan hati menikah dengan laki-laki tersebut. Walau sebelum itu kegadisannya diambil tanpa izin oleh Arya sewaktu mereka berada di bawah pengaruh alkohol. Dan entah mengapa sekesal apapun Ainun, ia tidak pernah bisa marah pada laki-laki itu. Bahkan setelah menikah, Ainunlah yang bekerja keras untuk menafkahi mereka berdua. Keseharian Arya hanya tidur dan bermalas-malasan tanpa berpikir mencari pekerjaan untuk membantu istrinya. Suatu hari setelah berbulan-bulan lamanya usia pernikahan mereka, adik Ainun yang nomor 4 datang berkunjung ke rumah yang dihuni oleh kedua pasangan Ainun dan Arya tersebut. Setelah menikah, Arya dan Ainun tidak tinggal bersama orang tua, tapi mereka tinggal berdua di salah satu rumah milik orang tua Ainun. Karena sebelumnya Arya tinggal di rumah sewaan. Jadi untuk menghemat biaya kehidupan keduanya, mereka pun akhirnya disuruh untuk tinggal di rumah milik orang tua Ainun yang sudah lama kosong. Memang beberapa waktu lalu Ainun diberitahu ayahnya kalau adiknya yang sudah beranjak remaja itu akan tinggal sementara waktu bersama mereka, dikarenakan adiknya akan bersekolah di kota tersebut. Dan ya, Ainun tentu tidak keberatan sama sekali. Ia bahkan sangat senang dan antusias menyambut kedatangan adiknya tersebut. Bahkan sudah dari awal ia membersihkan dan merapikan kamar yang akan ditempati oleh adiknya selama ia bersekolah di sana. Hari-hari berlalu, tidak terasa sudah 1 bulan semenjak adiknya tinggal bersama mereka. Namun tidak seperti bulan-bulan sebelumnya, hubungan Ainun dan Arya sekarang nampaknya tidak baik-baik saja. Pertikaian yang berujung saling diam selalu mewarnai kehidupan rumah tangga keduanya. Tapi Ainun lega karena meskipun hubungan mereka mulai renggang, setidaknya Arya tidak bercerita apa-apa pada adiknya dan masih bersikap ramah pada sang adik. Malam itu hujan turun dengan lebatnya,
membuat Ainun yang baru selesai kerja lembur tersebut mau tidak mau harus menerobos hujan, mengingat adik dan suaminya yang pasti sedang menunggunya pulang. Namun sebelum ia keluar, Ainun lebih dulu mampir di meja kerja temannya. "Win, kamu kapan pulang?" tanya Ainun pada seorang wanita berusia 25 tahunan yang sedang duduk menghadap meja kerjanya. "Kerjaanku belum selesai, memangnya kenapa, Nun?" jawab Wiwin lalu balik bertanya. "Aku lupa membawa jas hujan, padahal pasti adik dan suamiku sudah menungguku dengan perut lapar," ucap Ainun dengan raut cemas. "Ya sudah, kamu pakai saja jas hujan punyaku, ada di dalam jok, ini kuncinya. Nanti titipkan saja kuncinya sama Anto," kata Wiwin seraya memberikan kunci motornya. Ainun mengerutkan alisnya. "Enggak ah, kalau aku pakai jas hujanmu, lalu kamu sendiri gimana?" "Kerjaanku masih banyak, Nun, serius, mungkin akan selesai 2 jam lagi." "Gak mungkin kan dalam waktu 2 jam, hujannya gak berhenti." Akhirnya Ainun pulang dengan menggunakan jas hujan milik Wiwin. Singkat cerita, setelah ia sampai di rumah, rupanya pintu rumah terkunci rapat. Bahkan beberapa lampu nampaknya tidak dinyalakan. Beberapa kali Ainun mengetuk-ngetuk pintu, tapi tidak ada respon dari dalam. Karena saat itu hujan masih turun sangat deras, bersamaan dengan guru guntur dan petir. Dalam keadaan gelap dan hujan, Ainun berjalan ke arah pintu dapur yang terletak di samping dan sedikit menjorok ke belakang. Namun nihil, pintu itu juga ternyata dikunci dari dalam. "Kemana sih mereka?" sungut Ainun kesal. Trak, lampu menyala tiba-tiba dari kamar adiknya. Saat Ainun mengintip dari celah kaca yang gordennya sedikit terbuka, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Mengapa tidak? Karena ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, sang adik dan suaminya sedang melakukan hal yang senonoh di dalam kamar tersebut. Karena hati dan perasaannya sudah tidak bisa lagi mengendalikan emosinya yang memuncak, Ainun mengambil sebuah batu, lalu memukulkannya pada kaca jendela hingga pecah berkeping-keping. Adik dan suaminya yang sedang asik berzina tersebut jelas kaget dan nampak sekali raut ketakutan adiknya ketika melihat wajah Ainun yang merah padam. "Buka pintunya!" Ainun berteriak. Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi mulus sang adik. Darah dari luka di tangan Ainun pun ikut membekas di pipi gadis itu. "Aku pulang, hujan-hujanan hanya karena memikirkan perut kalian berdua. Tapi rupanya, apa yang aku lihat malam ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang aku lakukan untuk kalian. Apa kalian itu tidak punya otak, kah? Kau juga, Arya. Dia ini adikku. Adikku. Kenapa kalian begitu tega, ah?" teriak Ainun dengan suara yang bergetar menahan tangis. Arya yang berdiri mematung terdiam 1000 bahasa. Begitu juga dengan adiknya yang tertunduk sesekali terisak. "Aku akan melaporkan kelakuan kalian pada Abah," ancam Ainun akhirnya. Disitulah baru Arya mulai berbicara, dan tangis adiknya semakin terdengar jelas. "Aku hilaf, aku benar-benar hilaf. Tolong jangan ceritakan masalah ini pada Abah," ujar Arya memohon. "Jangan, Kak, aku sungguh minta maaf. Ini semua di luar kendaliku. Ya Tuhan, aku benar-benar bodoh. Tolong jangan sampai masalah ini sampai ke telinga Abah. Aku bisa mati, Kak." Ishak sang adik memelas. Ainun benar-benar marah saat itu. Ia sama sekali tidak menggubris perkataan keduanya. Brak! Ainun membanting pintu kamarnya. Ia langsung menjatuhkan tubuhnya di atas kasur. Ainun membenamkan wajahnya ke bantal dan mulai menangis sesegukan. Hampir 1 jam lebih ia menangis dan perlahan ia mulai tertidur. Dalam mimpinya, Ainun melihat spray miliknya hanyut terbawa arus ketika sedang dicuci, dan akhirnya ia terbangun ketika sebuah tangan mengelus punggungnya. Rupanya itu adalah Arya. Arya memohon dan memberikan penjelasan atas apa yang terjadi malam itu. "Aku berjanji tidak akan mengulangi hal itu, dan aku mohon jangan sampai masalah malam ini sampai ke telinga ayahmu, karena aku yakin kau pasti akan disuruh meminta cerai, dan aku benar-benar gak sanggup kehilangan kamu," ucap Arya lirih, membuat dada Ainun bergetar. Meski ia sangat sakit dan kecewa, tapi entah kenapa ia tidak tahan jika sudah kena rayuan Arya. Dan akhirnya Ainun pun mau memaafkan suaminya dengan syarat
untuk tidak lagi mengulangi hal itu. Tentu saja Arya menyanggupi dan berjanji, bahkan sumpah atas nama Tuhan pun ia ucapkan untuk membuktikan kesungguhan janjinya pada Ainun. Hari-hari kembali seperti biasa. Kita berpindah menurut sudut pandang adiknya Ainun, yaitu Rahma. Semenjak kejadian malam itu, hubungan kakak beradik tersebut mulai merenggang. Meskipun tinggal serumah dan tersentuh bahu ketika berpapasan, mereka saling acuh dan tidak menghiraukan satu sama lain. Begitu juga Arya. Meski satu atap dengan Rahma, ia sudah tidak lagi mau bertegur sapa dengan adik iparnya tersebut. Setidaknya seperti itulah yang mereka tampakkan ketika Ainun ada di rumah. Namun yang terjadi di belakang Ainun tentu saja berbeda dari yang tampak di depan. Meski tidak lagi bertegur sapa di hadapan Ainun, tapi mereka masih bertukar pesan melalui aplikasi smartphone. Hubungan keduanya masih sangat baik, bahkan bisa dibilang masih sangat panas-panasnya. Sesekali mereka akan keluar dan menginap di penginapan, ataupun singgah di semak-semak dan melakukan hal tidak senonoh di sana. Dan anehnya, Rahma seperti hilang akal bila menyangkut soal Arya. Bahkan dimanapun dan kapanpun Arya ingin melakukan hubungan intim dengannya, ia selalu melayani nafsu laki-laki itu. Meskipun ia tahu kalau tidak akan mungkin bisa bersama dengan Arya, tapi ia tidak peduli. 1 tahun telah berlalu. Hari itu sepupu Ainun yang bernama Ida datang berkunjung ke rumah bersama dengan anaknya yang baru berusia 3 tahun. Ia curhat pada pasangan itu tentang rumah tangganya yang sudah di ujung tanduk. Karena suaminya berselingkuh dengan seorang wanita yang bekerja di sebuah warung makan di dekat perkebunan kelapa sawit. "Kalau dia selingkuh, kau harus selingkuh juga. Jangan mau kalah," ujar Arya terdengar menyela pembicaraan keduanya. Ainun menarik nafas sembari menatap tajam ke arah Arya. "Maaf, aku hanya bercanda," ucap Arya kemudian. Setelah sekian lama mereka mengobrol, Ida pun bermaksud untuk berpamitan pulang. Namun ditahan oleh Ainun yang melihat keponakannya itu sudah tertidur lelap di depan televisi. "Kalian menginaplah di sini semalam. Tuh lihat, si Adel sudah tidur dah. Kasihan kalau harus dibangunkan." Ida melirik putri kecilnya tersebut, dan akhirnya ia pun mengangguk. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore kala itu. "Maaf ya dah, aku gak bisa menemani kalian malam ini. Soalnya aku dapat shift malam seminggu terakhir ini," ucap Ainun seraya menggenggam tangan Ida. "Iya gak apa-apa, aku ngerti kok. Hati-hati kerjanya ya," balas Ida tersenyum. Sepeninggal Ainun, Ida dan Arya mengobrol panjang, dan sesekali Ida tertawa lepas dengan lelucon yang dilontarkan Arya. Dan entah bagaimana, tiba-tiba Arya perlahan-lahan mulai mendekatkan bibirnya pada pipi Ida. Keduanya terbawa suasana, hingga akhirnya azan maghrib pun berkumandang, menyudahi ciuman keduanya. Tangan Arya yang masih berada di bahu Ida ketika Rahma masuk ke dalam rumah. Arya melempar senyum pada adik iparnya itu. Namun Rahma menunjukkan tatapan tidak sukanya pada Ida yang refleks menggeser duduknya menjauhi Arya. "Baru pulang Kak Rahma?" tanya Ida berbahasa basi, namun jelas suaranya terdengar gugup. "Kalau aku tidak pulang, apa yang akan kalian lakukan?" ujar Rahma balik bertanya, lalu berjalan dengan langkah kasar menuju kamarnya. Arya menanggapi itu hanya tersenyum. Ia tahu jika Rahma cemburu pada Ida. "Aduh, aku jadi merasa bersalah. Aku takut kalau Rahma melaporkan apa yang dia lihat tadi pada Ain." "Gak usah khawatir, aku akan menyelesaikan kesalahpahaman ini." Ida mengerutkan alisnya. Ia hendak bertanya, tapi kemudian ia mengangguk tanpa bertanya apa-apa pada Arya. Malam itu setelah Ida tertidur, Arya masuk ke dalam kamar Rahma. Rupanya Rahma masih merajuk dan tidak menanggapi Arya. Tapi lagi-lagi Arya berhasil meyakinkan Rahma bahwa antara ia dan Ida sama sekali tidak ada hubungan apapun. Lalu kemudian mereka pun berbaikan lagi. "Ini apa dek? Kamu minum obat ini?" ujar Ainun setelah mendobrak masuk ke dalam kamar adiknya. Wajah Rahma seketika menegang ketika melihat kepingan obat KB berada di tangan sang kakak. Itu bukan punya aku. Mana mungkin aku meminum obat seperti itu kak. Itu titipan dari temanku untuk ibunya,"
jawab Rahma. Kenapa temanmu menitipkan obat seperti ini sama kamu? Kenapa nggak dia sendiri yang belikan untuk ibunya? Atau ibunya sendiri yang beli? Tidak masuk akal. Itu dia sakit dan nggak bisa kemana-mana. Dan ibunya kan ngurus adiknya yang masih bayi itu, Kak. Makanya dia nggak bisa kemana-mana juga. Rencananya hari ini aku mau antarkan obat ini ke rumahnya dia. Ainun yang merasa kalau jawaban adiknya itu masuk akal, lalu memberikan obat tersebut pada adiknya. Lain kali jangan mau disuruh beli-beli obat yang begini. Nanti bikin orang salah paham sama kamu. Mulai hari ini, aku akan cek isi tas dan kamarmu, ujar Ainun sebelum keluar dari kamar adiknya. Rahma menghela nafas lega, meskipun kelegaannya hanya sementara. Benar saja, setelah hari itu Ainun selalu rutin mengecek isi kamar adiknya dengan detail. Dan tentu saja tidak menemukan apa-apa, karena Rahma sudah tidak menggunakan obat penunda kehamilan itu lagi. Namun masalah besar pun muncul setelah beberapa bulan masalah penemuan KB tersebut. Rahma mengatakan bahwa ia sudah telat haid pada Arya yang tidak kalah kagetnya mendengar kabar buruk itu. Kamu sudah tes kehamilan? Tanya Arya sembari mengguncang bahu Rahma dengan kasar. Belum, isak Rahma. Mendengar jawaban Rahma, Arya sedikit lega. Kamu tunggu di sini, aku akan beli alat tesnya dulu. Singkat cerita, setelah menunggu beberapa saat, hasil tesnya pun mulai terlihat. 2 garis merah muda nampak sangat jelas terlihat. Rahma menangis sejadi-jadinya ketika mengetahui kalau ia sudah positif hamil. Arya nampak cemas dan tidak kalah bingung. Bagaimana kalau masalah ini sampai ke telinga Ainun dan orang tuanya? Kamu harus gugurkan kandunganmu. Aku takut. Kenapa kita nggak jujur saja sama Kak Ainun? Aku yakin dia bakal ngerti dan izinin kita buat nikah, ujar Rahma seperti sudah kehilangan akal. Itu tidak mungkin, bentak Arya gusar. Semenjak hari itu Arya jarang berada di rumah. Bahkan nomor Rahma pun sudah ia blokir. Rahma yang masih berusia belasan tahun itu pun tentu tidak pandai menutupi rasa takut dan kekhawatirannya di hadapan Ainun. Apalagi sudah beberapa waktu ini ia mulai mengalami mimpi buruk yang aneh dan membangunkannya tepat di tengah malam dengan badan yang dibanjiri oleh keringat. Ainun mulai mencium gelagat aneh pada adiknya yang menjadi lebih tertarik pada buah-buahan muda seperti kedondong, mangga muda. Bahkan beberapa kali ia melihat adiknya itu memakan jeruk nipis yang dicampur dengan kecap asin dan cabai. Tanpa sepengetahuan adiknya, hari itu Ainun membawa Rahma ke tempat praktek dokter Hartini yang merupakan teman lamanya Ainun. Di tempat itu Rahma dicek dan diminta untuk melakukan tes kehamilan. Meski menolak, namun ia tetap dipaksa oleh Ainun. Tidak akan sakit, cuma air kencingmu yang dibutuhkan, bentak Ainun. Dan setelah beberapa saat kemudian dokter Hartini menjelaskan bahwa Rahma sudah hamil lebih dari 8 minggu. Rahma gemetar dan matanya mulai berair. Ia tahu masalah besar akan segera datang padanya setelah itu. Sepanjang perjalanan pulang, Ainun hanya diam saja, membuat Rahma semakin ketakutan. Dan apa yang ditakutkan oleh Rahma pun menjadi kenyataan. Ainun membawanya pulang ke rumah orang tua mereka. Tanpa basa-basi, Ainun melaporkan masalah Rahma pada kedua orang tua mereka. Sebuah tamparan dari Abah mendarat tepat di wajah Rahma. Pipinya yang mulus seketika memar dan memerah. Siapa laki-laki itu ah? Siapa? Ujar Abah dengan suara yang menggelegar. Rahma sesegukan. Ia menundukkan wajah dalam-dalam. Dan tiba-tiba saja sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Rahma tiba-tiba kejang. Giginya mengatup dan urat-urat leher terlihat jelas. Ibunya yang melihat itu jelas histeris. Mereka berusaha menyadarkan Rahma, bahkan menciprat-cipratkan air pada wajahnya pun sudah dilakukan. Tapi Rahma tidak kunjung merespon. Tubuhnya masih kejang, dan darah mulai keluar dari hidungnya. Meskipun Abah saat itu sangat marah pada Rahma, tapi beliaulah yang paling khawatir dengan keadaan Rahma. Ambil kunci, cepat, ujarnya dengan suara bergetar. Hari itu Rahma dilarikan ke rumah sakit kecil yang ada di daerah tersebut. Keadaan Rahma berangsur-angsur pulih setelah dirawat selama 3 hari di sana. Namun sepulangnya Rahma dari rumah sakit, ia menjadi susah diajak bicara.
dan lebih sering melamun seperti orang linglung. Bahkan ia bisa sampai berjam-jam lamanya menatap ke satu objek tanpa mengalihkan pandangan ke objek lain. Sesekali terdengar rintihan meringis dan tawa yang aneh. Beberapa kali juga ia mencoba melukai tubuhnya sendiri. Seakan-akan itu ia lakukan bukan atas kemauannya. Tapi ada sesuatu yang tidak kasat mata tengah mengendalikan tubuhnya. Dari tatapan matanya bisa dilihat kalau dia juga tidak mau seperti itu. "Bagaimana keadaan adikmu?" tanya Arya di suatu hari ketika Ainun akan bersiap-siap berangkat kerja. Dia benar-benar depresi. Mungkin laki-laki biadab yang menghamilinya itu tidak mau bertanggung jawab. Dan menurutku bisa jadi laki-laki itu yang mengancam Rahma sehingga membuatnya hampir gila. Kasihan dia, semoga lekas sembuh. "Bukan kau kan yang menghamilinya?" "Astaga, pertanyaan macam apa ini sayang? Jelas bukan aku. Kau sendiri pun tahu kan, aku sudah tidak bertegur sapa lagi dengannya. Kejadian malam itu hanya sebuah kehilafan, dan aku sungguh menyesal, malu bila mengingat hal itu." Ainun menghela nafas panjang. Terlepas benar atau tidaknya perkataan sang suami, Ainun yakin kalau Arya tidak ada kena-mengena dengan kehamilan Rahma. Beralih ke rumah orang tua Ainun. Hari itu kakeknya yang tinggal di desa lain datang berkunjung untuk menengok keadaan Rahma. Kakek ini adalah adik kandung dari kakeknya Ainun yang sudah meninggal. Beliau ini dikenal sebagai sesepuh desa. Beliau juga sering dipanggil atau didatangi oleh orang-orang luar daerah untuk berkonsultasi masalah yang berkaitan dengan hal-hal gaib, seperti kapuhunan, kena santet, guna-guna, dan lain-lain. Rahma berteriak histeris begitu melihat sekelebatan bayangan si kakek, padahal saat itu si kakek belum masuk ke dalam kamarnya, dan hanya lewat untuk menemui ibunya Ainun yang tengah memasak di dapur. "Untung pian datang. Saya ingin minta tolong dilihatkan si Rahma itu. Sudah cukup lama dia seperti itu," ujar ibunya Ainun setelah mencium tangan si kakek. "Nanti dulu, aku mau duduk dulu sebentar. Aku minta air kopinya." Setelah minum segelas kopi, barulah beliau berjalan ke arah kamar Rahma. "Ih, panas sekali dalam kamar ini." Rahma menjerit dan berteriak semakin menjadi ketika si kakek mulai mendekatinya. Saat tangan si kakek hendak menyentuh kepalanya, Rahma menghindar dan berhasil menendang kaki kurus si kakek. Kepala monyet, kenapa kamu Kenapa kamu?" ujar si kakek lata setelah hampir jatuh kena tendangan Rahma. Untungnya di saat yang bersamaan ayahnya Ainun masuk dan menyangga tubuh si kakek agar tidak terjatuh. "Kena ganggu makhluk halus ini. Besar sekali badannya yang ada di dekatnya ini. Lalu bagaimana nih sekarang? Apa bisa diusir? Coba kau pegangi dia." Setelah tangan Rahma dipegangi dengan erat, barulah si kakek berhasil menyentuh kepalanya. Rahma berteriak nyaring, lalu kemudian merintih panjang ketika kakek mulai membacakan doa-doa. "Sedang mengandung ternyata," ujar si kakek. "Kelihatankah siapa yang mengirimnya ini?" Si kakek mengangguk, tapi beliau enggan memberitahukan siapa pelakunya meski sudah didesak oleh orang tua Ainun. Di tempat yang berbeda, Arya yang sedang tidur siang itu mulai merasakan suhu tubuhnya naik drastis. Wajahnya juga mulai menegang, seakan-akan tahu apa yang baru saja terjadi. "Dia kena pelet dan guna-guna dari orang yang sama," gumam kakek. "Siapa orangnya nih? Suruh Ainun pulang. Malam ini aku akan mencoba mengobati dan memagari Rahma," ujar kakek tanpa menjawab pertanyaan dari ayahnya Ainun. "Lalu kenapa harus ada Ainun? Ainun pasti sedang bekerja." "Lakukan saja, karena Ainun pun dalam bahaya." "Sebentar, saya telepon suaminya dulu." "Jangan, kau cukup suruh Ainun sendirian ke sini," bentak kakek. Meskipun bingung, ayahnya Ainun akhirnya menuruti perintah si kakek. Singkat cerita, malam pun tiba. Di kamar mandi sudah disediakan 2 ember besar berisi mayang dan bunga-bungaan. Ainun yang baru saja pulang dari tempat kerja langsung meluncur ke rumah orang tuanya dengan mengendarai motor. Jalanan menuju rumah orang tuanya malam itu sedikit licin dikarenakan hujan.
Ainun sangat berhati-hati mengendarai motornya. Ia melepaskan jas hujannya begitu sampai di depan pintu rumah. Ia mencari-cari sendal suaminya, namun tidak ada di sana. "Arya mana, Bah? Belum datang?" tanya Ainun begitu masuk ke dalam rumah. Si kakek menatap tajam ke arah Ainun. "Sudah lama kau menikah, tapi kenapa tidak pernah mengajak suamimu menemuiku?" Ainun tersenyum kecut mendengar pertanyaan si kakek. Pian kan selalu sibuk. Waktu kami nikahan saja Pian tidak datang." "Kau bukan Ainun cucuku." "Ah, maksudnya?" "Lelaki itu tidak tampan, harta dia tidak punya, hidup pun hanya bergantung padamu. Makan tidur sama sekali tidak memikirkan kerja. Apa yang kau harapkan dari dia?" Mendengar perkataan si kakek, raut wajah Ainun berubah. "Pian, jangan berbicara seperti itu. Walau bagaimanapun Arya tetaplah suamiku. Baik buruknya dia, saya tetap sayang dengannya. Jangan mentang-mentang karena Pian sudah tua, lalu bisa semena-mena memburukan suami saya," ujar Ainun dengan tatapan tajam. "Hormat sedikit pada kakekmu, Nun," bentak Abah. Kakek tersenyum, lalu mengangguk. Perlahan-lahan ia berdiri dan mendekati Ainun yang masih berdiri di dekat pintu. Mulut kakek berkomat-kamit membaca doa. Lalu kemudian beliau mengusap wajah Ainun, dan setelah itu tubuh Ainun ambruk. "Letakkan dia di atas kain yang tadi sudah aku siapkan." Setelah itu Ainun yang masih tidak sadarkan diri lantas diberikan air putih dari sebuah botol. Perlahan-lahan Ainun tersadar. Matanya menatap bingung pada orang-orang yang mengelilinginya. "Saya kenapa?" "Kamu ingat apa yang baru saja terjadi?" tanya kakek. Ainun mengangguk. Kakek nampak puas mendengar jawaban dari cucunya tersebut. Lalu kemudian kakek melangkah meninggalkan Ainun yang masih kebingungan. Beliau menatap Rahma yang duduk terpasung dengan kain panjang. Sesekali ia menggeram marah, menatap kakek dengan tatapan yang seolah-olah ingin melumat habis tubuh kurusnya kakek. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Kakek duduk dan mulai berzikir tepat di hadapan Rahma. Rahma mulai menunjukkan rasa tidak nyaman ketika berhadapan dengan kakek. Tubuhnya menggeliat-geliat. Ia bergumam dengan suara yang kadang terdengar jelas dan kadang sayup-sayup seperti bisikan. "Panas, panas," teriak Rahma akhirnya. Kakek lantas berdiri lalu menyuruh orang tua Ainun untuk membawa Rahma ke kamar mandi. Si kakek akan segera memandikan Rahma untuk membuang kiriman guna-guna dan pelet di tubuhnya. Masih dalam keadaan terikat dengan bahalai, Rahma dimandikan. Ia tidak bisa berontak karena bahalai yang mengikat tubuhnya itu. Padahal sebelumnya Rahma mampu berontak ketika diikat dengan tali tambang. Pada guyuran pertama nampak asap putih yang sangat tipis keluar dari kepala Rahma. Kalau kata kami disebut mamaus. Di guyuran kedua tubuh Rahma menggigil. Dan pada guyuran ketiga tubuh Rahma tidak bereaksi lagi. Mayang itu kemudian dipapaikan di kepala dan bahunya. Setelah itu ikatan bahalainya dilepaskan. Ainun yang juga ada di sana disuruh mengganti bajunya dengan tapi atau sarung. "Kemari, biar kau sekalian aku mandikan." Saat dimandikan guyuran demi guyuran, Ainun merasa ada sesuatu yang keluar melalui kepalanya. Rasanya panas, lalu kemudian menghangat. Rasanya lega, plong, nyaman, dan tubuh terasa jauh lebih segar setelah dimandikan. "Kalian semua, jangan ada yang keluar rumah malam ini. Aku akan menyelesaikannya sampai tuntas malam ini," kata kakek sebelum pergi. Beliau pergi diiringi tatapan bingung oleh orang-orang di rumah tersebut. Kakek menaiki motor posuannya. Lalu perlahan-lahan suara motor itu menjauh dari halaman rumah. Sesampainya di rumah, kakek lantas membasuh diri dan kemudian berwudu. Beliau sholat. Setelah selesai sholat, kakek mulai berzikir kembali. Angin bergemuruh membuat atap-atap seng rumah kakek terangkat dan menciptakan suara riuh. Decitan seng yang bergesekan membuat ngilu siapapun yang mendengarnya. Bersamaan dengan itu, seekor ular merayap masuk ke dalam rumah melalui celah di bawah pintu. Ular kobra hitam dengan racun mematikan itu mendekati kakek. Namun ular itu hanya mengangkat kepalanya menyerupai sendok.
Hewan berbisa tersebut sama sekali tidak menyerang kakek. Saat kakek membuka matanya, perlahan-lahan ular itu menjauh. "Kembalilah kepada Tuhanmu," ujar kakek. Dan kemudian ular itu keluar melalui celah yang sama. Tentu itu bukan ular sembarangan. "Alhamdulillah," ucap kakek seraya mengusap wajahnya. Beliau bangun dari duduknya, lalu berjalan ke arah kamar. Keesokan pagi, si kakek menemukan ular yang sama dengan yang tadi malam. Namun ukurannya jauh lebih kecil, tergeletak mati di tangga rumah. Kakek melemparkannya ke halaman rumah, lalu kemudian beliau bersiap-siap untuk pergi ke rumah orang tua Ainun, yaitu keponakannya. Di situ barulah kakek menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. "Anak yang ada di dalam kandunganmu itu tidak bersalah. Biar bagaimanapun dia adalah titipan dari Allah. Jangan pernah menyia-nyiakan ataupun membedakannya, karena anak-anak itu semua sama. Terlepas dari perbuatan orang tuanya, mereka bersih dan suci," ujar kakek menatap cucu-cucunya satu persatu. Ainun memeluk adiknya erat. Ia merasa bersalah atas apa yang telah menimpa adiknya itu. Sementara wajah Abah nampak merah padam menahan amarah yang meluap-luap. "Kau tidak perlu khawatir. Laki-laki itu tidak akan mengganggu anakmu lagi. Apa yang dia kirim sudah aku kembalikan. Sekarang mungkin dia sedang menikmatinya," ujar kakek menatap Abah. Ainun akhirnya bercerai dan Rahma terpaksa harus putus sekolah. Sementara Arya, dia sudah kehilangan kewarasannya atau gila. Setelah berbulan-bulan kemudian, bayi itu lahir. "Kau bisa melanjutkan hidupmu, Dek. Biar bayi ini aku yang mengurusnya," ucap Ainun pada adiknya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.